Nggak memungkiri bahwa faktor atau kontributor utama yang membuat Spider-Man No Way Home sangat sukses dan begitu disukai hingga detik ini adalah banyaknya adegan kejutan yang ada dalam filmnya. Dari awal hingga akhir, film ketiga Spider-Man MCU ini tak henti-hentinya membuat kita super excited sendiri. Ketika kita mengira adegan kejutan pertama sudah memuaskan, adegan kejutan kedua, ketiga, dan keempat tampil lebih memukau. Halo semua, Heru di sini dan kali ini kita akan membahas tentang 10 adegan kejutan Spider-Man No Way Home terbaik versi Dafunda. Sebelum menuju ke pembahasannya, perlu kalian ingat daftar urutan ini bersifat subjektif. Jadi pastinya nggak akan sama dengan versi kalian. Karena ya tentunya kita semua memiliki selera dan preferensi masing-masing. Oke, roll the intro. Doctor Strange bukan lagi Sorcerer Supreme. Adegan kejutan Spider-Man No Way Home terbaik pertama adalah ketika terungkap kalau Doctor Strange sudah nggak lagi memegang gelar sebagai Sorcerer Supreme. Padahal seperti yang kita ketahui, gelar tertinggi dalam dunia magis Marvel ini selalu identik dengan sosok Doctor Strange. Terungkap melalui adegan interaksi Peter Parker dengan Strange dan Benedict Wong. Adalah Wong yang kini memegang gelar tersebut. Hal ini karena Doctor Strange lenyap selama 5 tahun pasca peristiwa Thanos di Infinity War. Sebenarnya sih adegan ini cukup logis dan nggak terlalu mengejutkan banget. Namun tetap saja, bagi kita yang fans Doctor Strange atau keseluruhan MCU, twist kecil ini tentunya terasa sangat mengejutkan. Kehadiran seluruh villain klasik Spider-Man. Adegan kejutan Spider-Man No Way Home terbaik selanjutnya adalah adegan pengenalan kembali seluruh villain klasik Spider-Man. Sangat disayangkan, trailer filmnya telah memperlihatkan adegan-adegan ini. Kalau aja tidak terlalu diperlihatkan atau bahkan tidak sama sekali, maka adegan ini pasti akan lebih tinggi lagi peringkatnya. Walau demikian, tetap saja ketika Green Goblin, Doc Ock, dan Electro tampil, kita-kita yang fanboy Spider-Man dari kecil langsung teriak girang dan emosional sendiri. Terlebih pada adegan kembalinya Green Goblin, Tobey Maguire, dan Andrew Garfield. Seperti yang telah gue jelaskan tadi, daftar ini bersifat subjektif. Selain itu juga, toh dari jauh hari sebelum filmnya rilis, kita sudah bisa menerka kembalinya dua karakter Spider-Man favorit fans ini. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, sudah banyak situs serta akun-akun media sosial yang telah membocorkannya, baik melalui tulisan ataupun fotonya langsung. Namun nggak memungkiri, walau sudah bisa diterka, tetap saja ketika keduanya balik lagi, seluruh fans dan audiens dalam bioskop langsung menggila, bukan kepalang. Bahkan kalau kita lihat beberapa video YouTube, kita melihat banyak banget orang yang menampilkan reaksi audiens dalam bioskop. Spesifiknya ketika adegan ini muncul. Charlie Cox sebagai Matt Murdock. Nah, justru daripada adegan baliknya Andrew dan Tobey Maguire, gue lebih kaget dan greget sendiri ketika melihat Charlie Cox balik sebagai Matt Murdock. Seperti yang kita tahu, Matt Murdock tampil di awal film sebagai sosok yang diminta tolong oleh Happy Hogan dan Baby May untuk menjadi pengacara Peter Parker. Namun pada akhirnya ia menolak karena mungkin merasa ia takut nggak adil. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Maksudnya adalah kalau ia menjadi pengacara Peter, ya secara teknis ia adalah sosok superhero, aka Daredevil, yang memiliki klien superhero juga, aka Spider-Man. Nah, alasan kenapa gue excited banget, karena jelas gue adalah salah satu fans dari seri Daredevil Netflix, dan ia juga adalah sosok superhero Marvel favorit gue dari dulu. Ned yang bisa membuka portal Doctor Strange. Nah, mungkin adegan ini yang jauh membuat kita lebih kaget daripada kedatangan Spidey, Andrew, dan Tobey Maguire. Ya, siapa yang menyangka kalau skenario kedatangan keduanya gara-gara ketidaksengajaan sahabat Peter Parker ini. Ya, keduanya hadir melalui portal dimensi Doctor Strange. Namun yang membuka portal dimensinya nggak lain dan nggak bukan adalah Ned. Ned yang seperti kita tahu hanyalah sosok manusia biasa. Memang sih, bagi kita yang juga fanboy komik Spider-Man, kita tahu bahwa Ned nantinya akan menjadi sosok villain Spidey yang bernama Hobgoblin. Tapi seperti yang terlansir juga melalui halaman Wikipedia karakter ini, Ned sebagai Hobgoblin juga tidak bisa membuat portal dimensi. Jadi ya, bisa kita katakan kalau kemampuannya dalam film ini hanyalah untuk kepentingan film Spider-Man No Way Home aja. Walau demikian, sekali lagi, aspek ini benar-benar mengejutkan kita semua. Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Adegan kejutan Spider-Man No Way Home terbaik selanjutnya adalah tampilnya trailer film MCU setelah film ini, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Ya, siapa yang menyangka ketika sedang duduk manis menunggu adegan post kreditnya, ternyata adegannya adalah debut trailer sequel Doctor Strange tersebut. Jadi nggak memungkiri, ketika adegannya disuguhkan, kita langsung excited sendiri. Selain itu bisa kita katakan kalau Marvel Studio sangatlah mumpuni dalam melakukan strategi marketingnya melalui metodenya ini. Kalau kita pikir lagi, cara apa coba yang bisa lebih efektif untuk membuat hype fan dengan film selanjutnya selain menampilkan trailer film tersebut di dalam adegan post kredit film yang sedang kita saksikan. Sekali lagi, strateginya benar-benar jenius dan keren banget. Dan juga lebih jauhnya, pengemasan trailernya pun juga sangat keren, sehingga membuat kita kian gak sabaran untuk segera menyaksikan Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada tanggal 6 Mei 2022 nanti. Semua villain Spider-Man sembuh. Mungkin bagi beberapa dari kalian, adegan atau aspek ini sangat minor dampaknya. Tapi bagi gue dan fans lain, tidaklah demikian. Seperti kita ketahui, seluruh villain Spider-Man klasik yang tampil lagi dalam filmnya ini, rata-rata mereka memiliki satu kesamaan sikap. Ya, mereka semua sebenarnya nggak mau jadi villain dan kerap mengungkapkan agar kemampuan atau kelainan mereka ini lenyap dari diri mereka. Namun, seperti yang kita tahu, baik dalam trilogi Spider-Man Tobey Maguire dan dua film The Amazing Spider-Man Andrew Garfield, keinginan mereka tersebut belum bisa terkabulkan. Barulah ketika mereka semua terdampar di dunia Spider-Man MCU, keinginan lama mereka tersebut akhirnya terkabulkan. Kerennya, sutradara John Watts sukses membuat aspek emosional yang sangat mendalam ketika adegan ini ditampilkan. Sehingga kita pun sebagai audiens juga turut bersimpatik dengan seluruh villain Spider-Man ini. Spider-Man Andrew Garfield yang selamatkan MJ. Nah, benar kan guys, prediksi Dafunda yang diunggah sebelum No Way Home rilis. Dalam prediksi atau fan teori tersebut, Dafunda berteori kalau tangan Spider-Man yang menyelamatkan MJ Zendaya tersebut bukanlah tangan Spidey Tom Holland, melainkan kami memprediksi adalah tangan Spidey Andrew Garfield. Namun bukan karena faktor tersebut yang membuat adegan ini berada pada posisi 3 besar daftarnya, melainkan adalah makna dari adegannya yang sangat emosional itu. Selain kita senang MJ selamat, kita juga merasa bangga karena karakter Spidey Andrew Garfield bisa menebus kegagalannya di The Amazing Spider-Man 2. Spesifiknya ketika ia gagal menyelamatkan kekasihnya, Gwen Stacy yang diperankan oleh Emma Stone. Kostum Spider-Man yang mirip di komik. Mungkin hanya beberapa saja dari kalian seperti gue merasa super excited ketika melihat adegan ini. Ya, bagi gue dan beberapa adegan yang tampil menjelang ending ini sangatlah menarik. Karena siapa yang menyangka kalau akhirnya Spidey Tom Holland akan mengenakan juga kostum klasik komiknya itu. Dari sejak kita kenal Spider-Man, ya kostum Spidey itu adalah merah dan biru. Makanya dulu ketika trilogi Spidey Tobey Maguire ada, banyak fans yang heran dengan kostumnya yang lebih dominan warna merah dan hitam. Untung saja hal tersebut nggak terlalu menjadi isu. Karena sekali lagi, trilogi arahan Sam Raimi tersebut memang keren banget. Selain karena faktornya yang akhirnya mengikuti komiknya, faktor lain mengapa gue excited dengan kostum ini karena makna geeky signifikan dari kostum barunya ini. Maksudnya karena kostumnya kini sudah mirip seperti yang ada di komik dan dunia saat ini sudah lupa dengan siapa itu Spider-Man dan Peter Parker. Maka untuk kelanjutan film Spidey Tom Holland nanti, semuanya akan kembali ke nol atau back to basic lagi. Intinya film-filmnya nanti akan jauh terlihat dan lebih terasa fresh dan semoga aja akan lebih mendekati karakter dan storyline di komiknya. Seluruh dunia akhirnya lupa Peter Parker adalah Spider-Man. Nah, inilah adegan kejutan Spider-Man No Way Home terbaik yang memang paling terbaik dalam filmnya ini. Ya, siapa sih yang tidak terkejut ketika adegan ini terjadi? Banyak dari kita yang mengira kalau endingnya hanya memulangkan seluruh karakter Spidey lama dan seluruh dunia akhirnya menerima dan mendukung Peter Parker sebagai Spider-Man. Akan tetapi, ternyata jauh lebih dramatis dari itu semua. Demi menghentikan semakin besar dan berbahaya lagi kekacauan di multiverse, alhasil Doctor Strange dan Peter nggak ada pilihan lain. Spesifiknya, nggak ada pilihan selain membuat semua orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Ketika akhirnya Peter merestui, seluruh tatanan dunia pun kembali seperti sedia kala. Kita pun sebagai audiens dan fans terasa terharu banget ketika melihat adegan ini. Ditambah lagi ketika salah satu endingnya menampilkan Peter Parker yang datang ke coffee shop MJ, yang mana di situ juga ada Ned. Namun keduanya nggak tahu siapa sosok Peter Parker ini. Nah, dari sini kita juga mengetahui kalau manta Doctor Strange ini bekerja untuk dua fungsi. Pertama yaitu membuat orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man, dan yang kedua ternyata mantranya juga membuat orang lupa atau tidak kenal dengan sosok yang bernama Peter Parker. Dengan keseluruhan penjelasan ini, maka nggak heran bukan jika adegan ini menempati posisi puncak di daftarnya. Itulah tadi 10 adegan kejutan Spider-Man No Way Home terbaik versi Dafunda.
Dari 10 adegan kejutan tersebut, yang manakah yang membuat kalian paling terkejut dan girang sendiri ketika menyaksikannya? Komen di bawah ya. Dengan Heru di sini, sampai jumpa di video Dafunda selanjutnya.